Oke, selamat sore Ibu Yuni. Apa kabar? Selamat sore Pak Halo, Dani. selamat sore. Halo guys, apa kabar guys? Lama Pak nggak denger guys. Dani. Pak Dani, selamat sore Pak Dani. Halo Bu Yuni, Selamat sore sore. makin cantik aja. Nah, Pak Dani, Eh, kalau nanti Pak Dani masuk surga dapat 72 bidadari. Kalau Ibu Yuni, bagaimana Bu Yuni? Kalau Tanya itu terus ah, bosan berapa kali aku jawab ah. kalau Ini kalau ada pertanyaan lain kalian ini nggak apa tahu punya rupanya pada modal lain apa punya mau teman-teman saya pamit ya. itu aja. Saya pamit dulu. Sudah, pamit Ya dulu. Bang Edi. Jangan dulu pamit. Oke, Ya, Ini Bang. mau bahas bidadari, kau nggak mau kau bidadari ini. Ready? Nih, jangan bikin aku hot ya. Ini aku lagi masak, jadi pelan-pelan aja. Jangan pertanyaan itu lagi membosankan. Yuk, yuk saatnya Bu Yuni belajar ke ahli kitab. Ayo. Ya, silakan Bu Yuni bertanya. Teman-teman ada di sini untuk Aku teman lagi sharing. masak nih, jadi santai nanyanya. Masak Oke. masak daging babi enak loh Bu Yuni. Masak nih, tanya. Awas tangannya kegoreng itu. Nih, tanya. Saya tidak Ya. mengerti dengan pernyataan Anda semua yang menyatakan tadi Anda cukup hanya beriman mengatakan Anda bisa masuk surga tanpa melaksanakan apa-apa satu ibadah pun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tidak ada yang mengatakan itu sahabat. Ini malah dipotong. Kan mau nanya nih. Kan. Anda tadi bilang hanya percaya pada Tuhan Yesus bisa masuk surga. Oke, itu pertanyaan saya. Kenapa hanya dengan percaya Yesus hanya bisa masuk surga? Tanpa iman. Tapi saya pun terus terang saya tidak mengerti dengan agama Anda kan. Terus terang sampai sekarang pun masih pusing ke tujuh keliling. Masa hanya seperti itu Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda bisa masuk surga tanpa amal. Nah tuh bagaimana Anda selalu mengatakan kalau sudah dibaptis harus buat baik, harus buat baik, harus buat baik. Kenyataannya apa? Setelah dibaptis pun banyak orang yang tidak berbuat baik. Itu ceritanya nanti gimana hitung-hitungannya? Oke, silakan jawab. Itu baru pertanyaan pertama. Jawab dulu. Silakan Dikit Pak aja deh. Herman. Saya dikit Silakan, deh. siapa? Ini Silakan, ini silakan. saya senang nih kalau pertanyaan ini. Ini kan saya kuasai tentang Al-Jahanami ini. Sebenarnya Bu Yuni udah saya jelaskan tadi, cuman saya nggak tahu apakah Bu Yuni bisa menangkap atau enggak. Saya berdoa ya, Roh Kudus memberikan hikmat pengetahuan kepada Bu Yuni dalam nama Tuhan Yesus ya. Begini ya, Bu Yuni, saya katakan kita sudah dapat KTP surga, warga kerajaan surga. Jadi bukan cari amal baik lagi untuk dapat surga, karena kita sudah dapat surga, kita sudah dapat tiketnya. Tapi kita harus ikuti peraturan-peraturan surga. Itu saja sebenarnya sederhana. Ini Oke, masih bisa belum saya paham? tanggapi? Bentar, Bisa saya Ya, bantu, silakan. saya bantu jawab. Jangan santai. dulu, Betul-betul supaya lengkap Bu Yuni. Sebentar ya. saya menambahkan Pak Jason untuk menjawab Bu Yuni. Mungkin Pak Ervan bisa bantu di Galatia 5 ayat 13 sampai 14. Kata siapa? Cuma nggak ada di akidah cuma itu nggak ada di Kristen. Lebih berat Bu justru dari hukum Taurat dan jauh lebih berat dari syariat Islam. Roma 3, Galatia 5 ayat. Tapi ada di lagu. Cuma kamu. Galatia 5 ayat 13. Ya. Jawabannya kok tidak sesuai dengan apa yang saya tanya. Loh, kalau jawabannya sesuai dengan keinginanmu itu bukan jawaban, itu Kan, framing. soalnya apa yang saya tanyakan adalah mengapa Iya hanya ini. dengan Tuhan Yesus Anda ini. bisa yakin Anda bisa masuk Ini surga jawabannya. tanpa berbuat Ini amal. jawabannya. Salah, Ya. tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Galatia Baca dulu 5 deh ayat ayatnya. Galatia 5. Oke, Bu Yuni silakan dengar. saya. Keras nggak dengar. Oke, knalpot racing, hentikan dulu. Jangan sampai knalpot racing karena diinjak remnya baru berhenti. Awas Dengarkan, ada yang dengarkan. mute saya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain oleh
kasih. Udah, jelas Bu ya? Ayat 14. Tidak jelas, Ayat 14. tidak jelas. Sebab seluruh hukum Taurat, perhatikan ya, tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas? Tidak jelas. Jadi, Anda tidak sebentar, menjawab Bu. pertanyaan saya. Pertanyaan saya adalah ketika Sebentar Anda dulu, Bu. mengatakan sebentar biar Anda mengerti udah. pertanyaan Ngomonglah saya. Tau. Mana? Saya Ngomong. bertanya kepada Anda, mengapa hanya Anda yakin kalau hanya Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Anda akan bisa masuk surga? Tetapi Itu bukan ajaran Kristen. Nanti dulu, setelah Anda dibaptis, Anda juga melakukan banyak dosa. Bagaimana Anda bisa yakin Anda bisa masuk surga kalau Anda bisa melakukan banyak dosa? Jadi Itu hitung-hitungan. bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Kristen. Itu ajaran amin, Bu. Sekarang bukan ajaran, sekarang kenyataannya setelah Anda dibaptis, cobalah paham pertanyaan saya. Anda pasti akan melakukan dosa. Erben. Hitungannya bagaimana? Ya, udah Dan Bu Yuni. satu lagi, Sudah, jawabannya bentar dulu Bu Yuni. Tadi saya mau menanggapi Aduh, Tuhan. Anda Ya, mau Pak. bertanya atau mau berpolemik? nanti tiket surga. Oke, Anda bilang Anda sudah punya tiket surga. Ya. Anda cuma punya tiket tahu, tapi Anda tidak naik pesawat. Bagaimana bisa Anda sampai masuk ke surga kalau Anda tidak naik pesawat? Jawab. Ya. Oke, saya jelaskan ya. Gini, benar kata Bu Yuni, untuk selamat adalah kita harus mengaku dengan mulut ya. Kita buka di Roma 10 ayat 9. Tolong jangan dipotong dulu ya Bu ya. Hormati orang jelaskan. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Oke, saya baca ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Nah, lalu pengakuan seperti apa? Iman seperti apa? Di Galatia 5 ayat 26. Bukan cuma di mulut saja. Ternyata iman itu harus bekerja. Iman itu bukan masalah status. Galatia 5 ayat 26. Setelah diputuskan kamu bebas, bukan maling ayam lagi. Nah, habis itu bebasnya kan. Oke, ayat 6 ya, saya bacakan Bu Yuni. Perhatikan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Nah, bekerja oleh kasih. Lalu sebenarnya manusia Kristen setelah diselamatkan itu manusia yang seperti apa? Kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Banyak ayat, Bu. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 18. Oke. Ini disebut dengan ciptaan baru. Oke, saya bacakan ya. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Nah, perhatikan ya. Manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Orang Kristen yang sudah bertobat dan menerima roh yang baru, dia meninggalkan manusia yang lama lagi. Manusia yang lama itu manusia yang apa? Mengalahkan hawa nafsu kedagingan dan hidup dengan Taurat di dalam hatinya. Ada nggak ayatnya tentang mengalahkan kedagingan? Ya, kita buka di Galatia 5 ayat 24. Galatia Maaf 5. kalau agak berisik, saya lagi di kereta. Galatia 5 ayat 24. Jadi nggak gampang jadi orang Kristen, Bu. Nggak gampang. Perhatikan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jelas. Nah,
Jelas ya, hawa Ada nafsu nanya dan nggak? keinginan. Ntar Pak, saya selesaikan dulu Pak. Bentar Dari dulu. penjelasan saya yang diberi waktu sedikit ini karena teman-teman Muslim sangat semangat dan tidak sabar. Intinya begini, menjadi orang Kristen itu sudah dibebaskan. Makanya kami merayakan Paskah nanti karena Kristus adalah sang pembebas kami. Dari apa? Dari kutuk hukum Taurat. Nah, digantikan dengan hukum kasih. Tetapi hukum kasih kami harus melakukan satu aturan, yaitu melayani manusia dengan kasih. Kasihilah sama seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, dan kasihlah Tuhan Allahmu. Terus kemudian kita juga harus mengalahkan keinginan daging yang melekat di dalam diri kami yang lama. Kalau dulu saya doyan ngomongin orang, hari ini saya tidak lagi. Kalau dulu saya doyan misalnya melihat cewek aja mungkin netsong gitu, tegang gitu. Sekarang saya harus mengalahkan kedagingan. Tidak gampang. Dan itu kami harus belajar dari Roh Allah sendiri dalam hidup kami. Kami harus mentransfer ya Taurat dari Allah di dalam hati kami, sehingga orang Kristen itu harus menjadi manusia baru. Dan kita buka yang ayat terakhir ya Pak Dani ya, Bu Yuni, sebelum ditutup di 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini sangat penting, ayat sangat penting. Rasul 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke, saya bacakan. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, pertanyaannya, lalu bagaimana? Katanya sudah lahir baru, ciptaan baru, sudah dibaptis, tapi kok masih berbuat dosa? Ini ayat ini bicara tentang unsur atau aspek roh manusia. Penebusan Kristus adalah untuk menyucikan roh manusia, sehingga roh manusia tidak lagi menjadi di bawah kuasa iblis. Makanya orang Kristen kalau mati yakin rohnya tidak mampir neraka, tidak transit neraka, tapi tiketnya tiket VIP bukan ekonomi, tiketnya langsung ke surga, karena penebusan Yesus di atas kayu salib membebaskan roh kami. Sedangkan tubuh kami ini memang masih bisa berbuat dosa. Tapi pada saatnya nanti tubuh kami ini akan dimuliakan, menjadi sempurna seperti roh kami yang sempurna. Itu inti iman Kristen. Jadi tentang manusia baru. Orang Kristen tidak boleh lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup oleh roh. Dan roh itu mampu mengalahkan keinginan-keinginan daging, termasuk hawa nafsu. Ada jawaban Misalnya, lain nggak sih? Jawaban nggak nyambung. misalnya seks, gitu ya kan netizen yang menilai. Silakan ditanggapi. Nah, bukan netizen yang nilai. Ini nggak nyambung dengan jawaban. Ibu Yuni, kalau jawaban kami itu salah, tidak nyambung, yang nyambung itu gimana Bu Yuni? Bukan salah. Jawaban saya, pertanyaan saya itu nggak nyambung dengan jawaban apa yang saya pinta. Boleh Oke. saya jawab? Sebentar. Bolehkah saya Kalau jawab? Ibu berani mengatakan jawaban kami tidak nyambung dan Ibu bertanya, Iya. berarti Ibu sudah punya yang nyambung. Yang nyambung gimana? Nah, itu kita dengarkan. Yang nyambung itu gimana menurut Ibu? Gini loh, yang nyambungnya Erben. Kan saya tadi tanya ke Anda, Nah, apakah dengan hanya mengimani Yesus itu sebagai Tuhan Anda masuk surga? Ya, kami sudah punya tiketnya. Oke. Saya tanya, apa dengan hanya mengimani? Anda tidak melakukan perbuatan yang baik-baik. Dan gitu saya tanya dengan Anda tidak. Oh, jawabannya tidak usah berbuat baik lah. Kok seperti itu? Enggak gitu bentar, nanti kita jawab. Nanti lo bentar dong. Dan gitu tadi saya juga tanya, setelah Anda dibaptis, apakah Anda yakin Anda seumur hidup setelah dibaptis itu tidak melakukan dosa? Sehingga Anda tetap berkeyakinan Anda bisa masuk surga? Oke, Bu Jawab. Yuni. Jawaban teman saya tadi, Bro Justin, sudah lengkap. Ibu Iya. nanti kirim, bentar. Ibu nanti kirim nomor rekeningnya biar ku transfer obat beli vitamin Cerebromid supaya Ibu punya Saya boleh kemampuan jawab? untuk mengingat. Tolong. Nanti Ibu kirim nomor rekening Bu ya, biar ku transfer untuk beli Bolehkah Cerebromid. saya jawab? Sebentar. Saya jawab sedikit Bu Bentar dulu. Yuni. Kamu sama aku tuh nggak pernah nyambung. Erben, semua pertanyaan Oke. sama jawaban itu nggak sinkron.
Silakan Jason sama Domba, silakan baru nanti. Oke, dikit aja. Sedikit aja Bro Domba, dikit aja. Saya udah jelaskan tadi ya, bahwa kita sesuai dengan PL, darah korban itu untuk dosa yang tidak sengaja. Ingat, untuk dosa yang tidak sengaja. Kita pasti melakukan dosa yang tidak sengaja, tetapi itu ada darahnya, yaitu darah Yesus. Yang tidak ada korban untuk darah itu, untuk penyucian dosa, yaitu dosa yang sengaja. Jadi orang Kristen itu nggak boleh melakukan dosa yang sengaja, seperti yang termasuk bangsa Israel di PL. Nangkap Bu Yuni? Biar saya tambahkan, biar saya tambah. Itu mana ya? Bro Domba, silakan Bro Domba. Merah itu kan mana tahu ada Domba aja, Domba silakan. Saya 30 detik saja. Boleh dihitung 30 detik? Contoh, ibu punya anak, ya. Anak ibu akan mengikuti perintahnya ibu. Anak ibu ini anggap kami, ibu itu anggap Yesus atau surga. Ketetapan surga, ketetapan rumah ibu, itulah perintahnya. Sebagai warga keluarganya ibu, anaknya ibu harus mematuhi perintah ibu. Ya. Dia keluar dari rumah, dia harus tetap mengikuti apa aturan dari ibu. Ya, Mas. Ya? Tidak Apa? biar gampang ini, dengar dulu, kau cabut-cabut toh. Nah, setelah itu, yang di luar itu, anaknya sampean itu tidak melakukan ketentuan yang telah ibu ketentukan. Dia minum mungkin, dia bertengkar sama temannya, dia suka memfitnah, padahal ajarannya ibu tidak demikian. Yang ditetapkan, jangan. Kalau punya teman, baik-baik, rangkul, jangan suka bolos. Kalau ada yang main-main itu, hindari, jauhin. Tetapi anaknya ibu melakukan hal itu. Melanggar segala sesuatu yang ditentukan. Jadi kami, yang dia bilang si Jason, itu udah benar. Menjalankan peraturan hitungannya roh, mengikuti ketentuan roh itu, diterapkan ke dunia. Karena kami ada di dunia. Bukan lagi, Bu, saya sudah melakukan baik, tidak menghina teman. Aku dapat hadiah apa, Bu? Bukan. Belum. Jadi anaknya ibu itu melakukan peraturannya ibu tanpa perlu imbalan. Karena percaya dengan bahwa ibu mengajarkan hal yang benar. Bukan datang-datang dia, Bu, lapor saya sudah melakukan ini. Hadiahnya mana? Itu. Terima kasih. Kita lanjut. Kalau nggak ngerti, saya tambahkan sedikit, Bang Erben. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Saya tanya tadi. Biar Mbak Yuni diam dulu. Mbak Yuni, aku ngerti kamu punya pertanyaan, jadi kamu diam dulu. Ini Mbak Yuni. Jadi seperti ini Mbak Yuni. Kristen itu, kalau kita tidak percaya Yesus itu Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Dialah Tuhan, Dialah itu Raja, maka itu mati selamanya. Mati selamanya dalam hal ini artinya Anda tidak kembali ke surga, itu mati selamanya. Mati selamanya tempat di neraka, itu pertama ya. Satu poin pertama. Poin kedua, ketika Anda beragama Kristen, tapi hidup Anda, itu pertanyaan Anda tadi ya. Pertanyaan kau tadi, saya panggil kau sejak karena kau ngeyel. Jadi pertanyaan kau tadi, ketika orang Kristen itu, dia mengaku Kristen nih, tapi hidup kesehariannya sampai dia mati. Sampai dia mati tidak bertobat, tidak pernah berbuat baik. Begitu. Dia beragama Kristen, agama KTP saja gitu. Dia dibaptis sebagai Kristen. Terus kehidupan seharinya sampai dia mati itu berbuat jahat melulu. Sampai dia mati tidak ada pertobatan. Itu masuk neraka tempatnya. Itu tempatnya di neraka. Paham? Itu jadi orang Kristen bukan hanya percaya kepada Kristus itu Sang Raja, Sang Mesias, Sang Penyelamat tadi, karena hanya melalui Dia agar kita bisa masuk surga. Yesus berkata, tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapa yang percaya kepadaku beroleh hidup yang kekal. Gitu. Jadi tidak hanya percaya saja. Begitu. Percaya tapi tidak pernah berbuat, itu juga tidak bisa.
Lalu yang kedua, dengar dulu. Jadi bukan hanya berbuat, kalau orang Islam mengatakan hanya berbuat, tapi tidak percaya kepada Yesus itu Tuhan, dia tidak akan diselamatkan. Paham di sini? Itu pertanyaan kau. Tadi Iya, pertanyaan kau saya seperti bisa. itu. Saya Jadi juga kalau kau hanya dengar dulu, kau hanya percaya bahwa Tuhan Yesus itu hanya nabi, seorang manusia, kau tidak akan diselamatkan. Hidupmu kekal di neraka. Begitu apalagi kamu menyembah Tuhan bukan Tuhan yang benar. Paham di sini? Mau tahu Tuhan yang benar? Tuhan yang benar itu Tuhan yang bisa membuktikan dirinya, menunjukkan jati dirinya, pernah menunjukkan kepada nabinya, membuat mujizat seperti itu, sehingga orang percaya bahwa nabi tersebut menerima wahyu. Paham? Oke, udah boleh saya tanggapi. Silakan. Oke, saya tanggapi ya. Santai dulu, tarik nafas. Nah, itu jawaban seperti itu yang saya inginkan dari orang Kristen. Tapi orang Kristen itu selalu nggak mau gembar-gemborkan seperti itu. Oke, orang Kristen, seandainya Anda berbuat jahat, Anda masuk neraka. Gitu dong, gentle dong. Jangan ngomong semuanya mau masuk surga terus. Ayo masuk surga. Ketika saya tanyakan orang jahat, disembunyikan. Oke, udah gentle, orang Kristen juga ada masuk neraka. Jadinya Bu Yuni. Nggak seperti itu. Nanti Erben, sabar. Belum ngomong. Oke, silakan Bro Edo, jelaskan Bro Justin. Ya, jadi jangan framing ya. Maksudnya orang Kristen nggak mau menjawab. Oh, tidak seperti itu. Keselamatan kami itu kasih karunia pemberian. Bukan kami berbuat baik bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi sudah mendapatkan keselamatan. Filosofinya jelas beda, Bu ya. Itu dicatat. Jadi kalau di tempat Anda yang mungkin Anda maksud, perbuatan Anda itu untuk mendapatkan keselamatan. Kalau kami tidak, perbuatan baik kami karena kami sudah diselamatkan. Paham ya? Jadi mengapa kami diselamatkan? Karena itu kasih karunia Allah, jelas. Lalu bagaimana kami menerima itu? Menerima dengan iman, itu di Efesus. Nah, lalu penjelasan detailnya seperti apa manusia sudah diselamatkan? Ini di layar sudah jelas. Ada yang disebut dengan ciptaan baru, manusia lama, ya. Tapi inti dari keselamatan itu apa? Manusia berdamai dengan Allah. Karena ketika manusia berbuat dosa, manusia sudah berada di pihak melawan dan memberontak terhadap Allah. Nah, jadi keselamatan selain berdamai, kita juga kembali mengenal Allah. Makanya tadi dikatakan, jika engkau percaya gitu ya, aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku. Nah, jadi manusia yang sudah diselamatkan mendapat hidup kekal itu adalah manusia yang sudah lahir baru. Lahir baru itu maksudnya apa? Roh kami ini sudah tidak lagi bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 3 ayat 19. Ya. Sementara itu dulu Bu dari saya. Terus yang terkait masalah tadi ya, mungkin yang slide yang kedua poin yang kedua ya lah Erben yang dimerdekakan dari hukum Taurat. Jadi di dalam iman Kristen tidak lagi didasarkan kepada melakukan hukum-hukum duniawi, hukum-hukum fisik. Hukum-hukum fisik itu seperti contohnya hukum-hukum Taurat Musa, tidak. Jadi hukum Taurat Musa itu tidak mewakili sifat Allah yang sesungguhnya. Tetapi seperti dikatakan Nabi Yeremia, Taurat yang sejati adalah Taurat yang Tuhan taruh dalam hati. Taurat yang seperti apa? Nah, Taurat ada 4 kata, Bu. 5 kata. K-A-S-I-H, kasih. Paham ya, Bu ya? Jadi manusia Kristen harus manusia yang hidup oleh kasih. Bahkan iman bekerja oleh kasih, Galatia 5 ayat 6. Contohnya kasih apa, Bu? Misalnya kami dibom gitu ya, kami tidak membalas ngebom gitu. Atas nama agama. Makasih dari saya itu. Udah, boleh saya tanggapi. Oke, ini penjelasannya ya. Galatia yang dimerdekakan dari daging lah, Erben. Terus next. Barang siapa menjadi milik Kristus, Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itu ya, jelas, tegas. Oke, sudah jelas. Sekarang kita beralih dulu ke pemain yang kedua. Silakan Pak Dani. Belum. Ini udah terjawab, sudah terjawab.
Jadi gini, Bu Yuni, itu sudah terjawab. Kalau kamu merasa tidak terjawab, jangan salahkan kami. Itu deritanya Ibu Yuni. Oke, silakan Pak Dani. Seperti Silakan Pak Dani. Selamat malam Pak Dani. Silakan Pak Selamat Dani. berbuka. berani sampai orang itu puas hati dengan jawaban Anda. Kalau jawaban Anda belum puas Udah Bu hati, Yuni. tanya lagi dong. Kami Gimana? sudah kami teman-teman sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau itu tidak jelas bagi Ibu Yuni, justru itu menegaskan bahwa kejelasan di kami itu menunjukkan bahwa Ibu Yuni masih dalam kegelapan, sehingga tidak bisa Iya, memahami masalahnya terangnya yang kami. pertanyaan saya ini nggak Jadi, kamu yang jawab. udah Ibu Yuni, kalau Ibu Yuni nggak memahami, jangan salahkan kami, salahkanlah dirimu. Belum saya jawab dengan Udah, Ibu kejelasan. Yuni, silakan Pak Dani. Udah, lewat Pak Dani dulu. Silakan Pak Dani sekarang. Bang Irben. Udah cukup dulu, cukup. Nanti saya mute Ibu kalau. Pusing. Silakan Pak Dani. Oke, ya begini, saya paham apa yang dimaksud. Ya. Iya, saya mute karena Ibu sudah nggak bisa dikendalikan. Iya, pertanyaan dengan jawaban nggak sinkron Oke. gimana sih Erben? Ibu Yuni kalau terus ngeyel nanti saya mute permanen. Jawaban kami yang bagus, pertanyaanmu yang tidak sinkron. Iya. Jadi jangan salahkan kami yang ini. Saya itu Jangan apa? salahkan kami. Ya, Iya, Yuni nggak beri bisa kesempatan Ya. kepada Pak Dani tuh. saya Yuni, salahkanlah kalau dirimu. Saya ingat waktu di kampus ya, kalau saya bertanyanya bodoh, nggak salah saya saya benar. disuruh keluar dari kelas. Dengan Ini bukan jawaban lagi taman kanak-kanak, ini kampus, kau keluar. Oke, udah Yuni. ya. Saya tanya Ibu Itu ada Yuni. tuh jawab bla bla bla. pemolip tuh Tadi di atas netizen kanan. pusing Ibu kepala Yuni. pikirnya Erben. Kok jawaban sama Ibu Yuni. pertanyaan nggak nyambung gitu loh. Ibu Yuni, saya mute ya Ibu Yuni ya. Silakan Pak Dani, monggo Pak Dani. Ayo silakan Pak Dani, silakan. Oke. Ini pertanyaan saya adalah mana yang lebih lengkap antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus? Mana yang lebih lengkap? Menurut teman-teman di sini. Silakan Oke. dijawab. Siapa yang mau jawab? Silakan. Jawabannya adalah Paulus itu meneruskan ajaran Yesus. Semua rasul namanya juga rasul ya, yang mengajarkan ajaran Yesus, tidak ada dikotomi ini ajaran siapa, tidak ada pembagian gitu. Ajaran Paulus, ajaran tidak. Itu ajaran para rasul yang diterima oleh Yesus Kristus, yang diberikan oleh Yesus Kristus, diterima oleh para rasul, diwariskan kepada gereja. Jadi pertanyaannya jangan di framing, itu namanya framing menggunakan gini, yang maksudnya framing adalah Anda menambahkan sesuatu di dalam yang Anda sampaikan sehingga orang nanti akan memiliki kesimpulan seperti yang Anda inginkan. Oh, ajaran Paulus, ajaran ini tidak ada. Orang Kristen tidak seprimitif itu. Keimanan kami tidak didasarkan pada manusia biasa, manusia yang bisa modar, apalagi manusia yang penuh dosa. Keimanan kami didasarkan pada manusia yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Mereka para rasul adalah para saksi. Nah, kenapa saksi itu penting? Untuk memenuhi hukum. Kalau sesuatu tidak ada saksi minimal 2 orang, maka tidak sah. Jadi perjanjian baru adalah kesaksian orang terhadap pewahyuan Allah, yaitu firman yang nuzul dalam rupa manusia. Ya, silahkan tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Begini Bang Justice. Kalau ada katakan ada korelasinya antara Paulus dengan Yesus. Coba tadi dibukakan kitab Roma. Apa korelasinya? Korelasinya dengan Yesus. Apa bukti kesaksiannya yang disampaikan di Roma tadi? Pak Erben bisa share presentasi yang tadi Pak Erben share tadi? Oh, Supaya teman-teman muslim paham ya, bahwa perjanjian baru itu adalah Injil sejati. Ya, memberitakan tentang Injil, yaitu Yesus. Yesus itu adalah Injil. Yesus adalah berita keselamatan. Ya, tolong di slideshow. Ini ya, Yesus yang sebenarnya. Bagaimana perjanjian baru bersaksi mengenai Yesus Kristus ya. Keempat, kitab Injil, ya, Injil Matius itu bicara tentang Kristus, penggenapan kitab suci. Injil Markus, Kristus hamba yang menderita. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul, Kristus juru selamat dunia. Terus kemudian ke-13 surat Paulus, lihat ya, ini surat pribadi Rasul Paulus untuk jemaat. Ya, surat Galatia,
Kristus sang pembebas. Nah, ini tema Paskah. Surat Tesalonika, Kristus sang hakim yang akan datang. Surat Roma 1-2 ya. Kristus sang juru selamat. Surat-surat Kolose, jemaat Filemon, jemaat Kolose, Efes, Filipi, Kristus Tuhan yang tertinggi. Surat-surat pastoral ya, 1 Timotius, Titus dan 2 Timotius, Kristus sang kepala gereja. Kemudian untuk orang jemaat-jemaat Yahudi yang Rasul Yakobus pimpin, Kristus sang guru moral ya, ini di gereja Yerusalem. Jadi kemudian di surat Ibrani, Kristus imam besar agung. Surat-surat Petrus, Kristus sang penderita teladan. Jadi Pak, sebentar, enggak, Bapak belum tahu. Ya, jadi Pak, seluruh perjanjian baru itu menceritakan tentang Kristus, Pak, Kristus, Yesus Kristus. Firman Allah Bapa yang menuzul dalam rupa manusia supaya orang mampu memahami apa yang Bapa ingin kerjakan, yaitu keselamatan. Jadi apa yang Paulus sampaikan, apalagi Paulus itu sejaman dengan para rasul, bahkan dia bersama-sama Petrus ke Roma. Kurang apa lagi? Kalau pengajaran Paulus salah, itu jelas saja itu akan dilawan oleh para rasul yang lain. Tetapi justru kalau data-data dari salah satu, kalau Anda dengarkan YouTube Ibu Rita Wahyu tentang Eseni, kaum Eseni menceritakan misalnya itu Paulus itu siapa? Rabi Saul ya, muridnya Gamaliel, rabinya Yahudi. Ya, jelas. Jadi pengajaran Rasul Paulus itu semuanya terkonfirmasi oleh para rasul yang lain. Mengapa surat-surat Paulus sangat banyak di Perjanjian Baru? Loh, kekristenan itu memang ajaran universal, bukan untuk cuma satu kaum saja, tidak. Makanya tadi surat-surat kepada jemaat di Efesus, di Eropa, di Asia Tengah, Asia Kecil, yang Arab juga ada sebenarnya. Arab banyak Kristen dulu sebelum di bumi hanguskan oleh dunia Islam saat itu. Jadi terakhir ya saya menjawab, pengajaran Paulus itu bicara tentang Kristus. Kalau dalam Al-Quran Anda itu Al-Masih, Pak. Kalau orang Muslim ditanya Al-Masih apa, nggak paham. Ini silakan ditanggapi. Makasih, Layarban. Oke, terima kasih. Kalau kami sih paham, Al-Masih itu kan artinya masaha, sekatanya. Bahasa Arab itu. Tapi enggak, kita bukan udahlah, itu kan bahasa, itu kritik. Sebentar ya. Kita tidak membahas itu, cuma saya hanya mempertajam pertanyaan. Apa yang saya pertajam adalah dikatakan tadi. Pertama kan pertanyaan saya, lengkap mana ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Yang pertama. Tolong jangan diulangi lagi, salah, Pak. Jangan diulangi lagi, Pak. Sudah saya peringatkan, jangan mendikotomikan ajaran Paulus, ajaran Yesus. Itu diketawakan oleh seluruh umat Kristen. Ya terserah mau diketawakan atau tidak. Jangan Anda harus menghormati. Jangan pertanyaan Anda itu framing pada ini ruang Pak. Bapak tahu saya, Pak ya. Jadi tolong jangan framing, nggak boleh mendikotomikan. Misalnya saya katakan kalau Quran Anda itu ajaran Muhammad, Anda tersinggung tidak? Enggak. Kalau kami itu bukan Quran Anda itu ajaran Muhammad, bukan Allah. Kami tidak. Iya, bisa katanya. Silakan. Kami kan bukan bikin statement. Saya kan hanya bertanya. Ya makanya Pak, kita jangan lakukan hal seperti tolong itu. Bang Justin, Saya juga tidak. Statement, Ini Pak, stop. Bapak lebih baik Bapak diam dengan segala hormat. Kalau Anda masih framing, saya juga tidak akan menggunakan kata-kata tadi. Quran itu adalah perkataan Muhammad, kami tidak mau. Kami hormati bahwa umat Islam mengimani bahwa Quran itu adalah firman-Nya Allah. Oke. Anda juga begitu, tidak usah mendikotomikan, membuat definisi sendiri ajaran Paulus, ajaran ini tidak ada. Kalau kami beriman pada ajaran Paulus, percuma. Saya tidak mau. Paulus siapa? Dia hanya dia nggak mau jadi Kristen gara-gara Paulus nggak mau. Justru Pak, 1 Yohanes 1 ayat 1 itu menceritakan Rasul Yohanes ya, apa yang kami tuliskan ini menceritakan tentang firman yang hidup, yang nusul dalam rupa manusia. Jadi tolong kalau Pak Dhani masih mau lagi diskusi, stop gunakan frase tadi.